Shalom, puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi, kita bersyukur kalau kita boleh ada sampai pada pagi hari yang indah ini, semua karena anugerah, kebaikan yang Tuhan beri di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita boleh menikmati tubuh yang sehat, tubuh yang kuat di pagi hari yang indah ini. Nah, saya ingin membagikan satu renungan yang akan menguatkan kita di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam kitab Amos pasal yang ke-8 ayat 11 sampai ayat yang ke-12, demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan, dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Ayat yang ke-12, mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Puji Tuhan, saya beri judul renungan kita pada pagi hari ini, yaitu kelaparan akan firman. Sekali lagi, kelaparan akan firman. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita mengetahui latar belakang ini ditulis oleh seorang nabi, yaitu Nabi Amos, yang Tuhan pilih untuk menubuatkan kitab ini. Nah, Nabi Amos adalah seorang peternak domba, sehingga Tuhan memilih dia untuk menulis kitab ini. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga bisa mengalami di masa-masa akhir zaman ini akan terjadi kelaparan yang hebat kepada umat manusia. Tetapi kelaparan yang dimaksud bukanlah kelaparan fisik karena kekurangan makanan, melainkan kelaparan secara rohani, yaitu kelaparan akan kebenaran firman Tuhan. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Yang pertama adalah karena manusia ingin memuaskan hidupnya, memuaskan hatinya, memuaskan pikirannya dengan hal-hal duniawi. Nah, kita lihat di dalam kitab 2 Timotius pasal 4 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membuka bagi dongeng. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat saat-saat ini, zaman akhir ini, kita melihat banyak orang-orang yang lebih memilih dan mengejar perkara-perkara duniawi yang bersifat hanya sementara. Banyak orang yang mengejar isi hati mereka, mengejar kemauan mereka, hawa nafsu mereka kepada duniawi ini, dunia yang di akhir zaman ini yang hanya bersifat sementara, sehingga mereka mengabaikan perkara-perkara rohani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, memang makanan sangat penting di dalam tubuh kita. Semua manusia membutuhkan yang namanya makanan dan minuman. Nah, kalau kita bayangkan, kalau tubuh kita kekurangan makanan, apa yang akan terjadi? Otomatis kesehatan kita akan terganggu dan mudah sekali akan terserang penyakit. Bahkan pertumbuhan fisik tidak akan maksimal, akan terganggu. Karena itu, makanan jasmani sangat penting di dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan tubuh rohani kita. Kita juga butuh yang namanya makanan rohani. Dan jikalau kita kekurangan makanan rohani, yaitu firman Allah, kita akan mengalami kelaparan rohani. Dan jika hal ini dibiarkan terus terjadi di dalam kehidupan kita, kita akan mengalami yang namanya kematian rohani. Ya, sebab itu firman Allah Bapak Ibu sangat penting di dalam kehidupan kita, kehidupan rohani kita.
tubuh kita ini sangat penting diisi dengan firman Allah. Karena kenapa? Jika hal-hal duniawi yang coba mengintimidasi kita, yang mengajak kita untuk mengikuti hal-hal duniawi sekarang ini, kita tidak terpengaruh oleh keadaan sekarang ini. Karena kita sudah diisi dengan yang namanya firman Allah. Tubuh kita sudah diisi dengan hal-hal rohani. Nah, sebab itu selagi masih ada kesempatan Bapak Ibu Saudara Tuhan, masih ada waktu ya. Mari kita pergunakan sebaik-baik mungkin untuk mengonsumsi makanan rohani ya. Kita konsumsi sebanyak-banyaknya itu firman Allah supaya hidup kita menjadi kuat dan dikuatkan oleh firman Allah. Nah, ada 2 ayat terakhir yang saya ingin bagikan untuk menutup renungan kita pada pagi hari ini di dalam kitab Matius pasal 4 ayatnya yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, dan dalam juga Matius pasal 5 ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, yang menjadi kesimpulan kita pada pagi hari ini, mari kita nikmati, mari kita konsumsi yang namanya kelaparan akan firman Allah, karena ini yang akan menguatkan kita hidup di tengah-tengah dunia yang di akhir zaman ini. Kita memiliki firman Allah yang selalu menguatkan kita, bahkan firman Allah yang selalu mengubah setiap hidup menjadi hidup orang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan, yang takut akan Tuhan. Puji Tuhan, kiranya ini menjadi renungan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita tutup di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan baik dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini, kami sudah mendengarkan renungan firman Tuhan. Ajar kami terus Tuhan, bahwa kami harus menyadari bahwa kehidupan kami penting memiliki firman Tuhan, penting memiliki firman Allah dalam kehidupan kami yang selalu menguatkan kami, menopang kami untuk kami mendapat melakukan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua jemaat-jemaat yang ada. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tangan Tuhan terus menopang kami untuk menjadi alat-alat yang setia di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih.